Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi anak-anakku. Apa kabar semuanya? Baik anak-anakku, semoga keadaan kalian dalam keadaan sehat, di iman dan imun terbaik. Seperti biasanya jumpa lagi dengan Miss Santi di pembelajaran IPS. Namun pada kesempatan kali ini, tepatnya di pembelajaran sejarah, Miss Santi akan membahas tentang kedatangan bangsa-bangsa barat di Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini Miss Santi mengambil tempat yang istimewa. Tepatnya karena kita berada di Kabupaten Bangkalan, Miss Santi mengambil tempat salah satu peninggalan bangsa Belanda di Indonesia, tepatnya di Bangkalan, di Jawa Timur. Miss Santi mengambil tempat yang namanya Mercusuar. Mercusuar ini dibangun oleh Z.M. William III pada tahun 1878, di mana tujuan pembangunan ini adalah sebagai navigasi kapal laut, di mana tujuannya adalah untuk mengontrol perjalanan kapal-kapal di Selat Madura. Ini adalah salah satu peninggalan sejarah, peninggalan daripada bangsa Belanda di Indonesia, tepatnya di Kabupaten Bangkalan. Nah, pada kesempatan kali ini Miss Santi akan membahas lebih jauh lagi, bukan hanya di Kabupaten Bangkalan. Yuk kita simak pelajarannya ya, semangat pagi! Karena kita lanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang sejarah, tepatnya di tema kedatangan bangsa-bangsa barat atau bangsa Eropa di Indonesia. Nah, seperti apa kedatangan mereka dan kapan mereka datang? Mereka datang ke Indonesia dimulai sekitar tahun 1500-an. Mereka datang menggunakan jalur laut. Siapa saja yang datang ke Indonesia? Yang datang ke Indonesia salah satunya adalah Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Nah, apa saja yang melatar belakangi datangnya bangsa Eropa ke Indonesia? Yang pertama adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di masa Renaissance, teori heliosentris yang ditemukan oleh Copernicus itu menyatakan bahwa di antara planet-planet itu bentuk bumi itu tidak datar tetapi bulat. Kemudian yang kedua adalah tentang revolusi industri yang menemukan penemuan mesin uap untuk kapal laut. Sehingga mereka datanglah untuk menjajahi samudra. Negara-negara yang datang dengan motivasi 3G tadi, yang pertama adalah Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Anak-anak, negara yang datang ke Indonesia yaitu Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Dari keempat negara tersebut, tujuan awalnya adalah untuk mencari rempah-rempah. Karena mereka melihat saking indahnya Indonesia dan kayanya Indonesia akan yang namanya rempah-rempah, timbullah dalam benak mereka motivasi lain, yaitu 3G, Gold, Glory, dan Gospel, seperti yang Miss Santi jelaskan di depan. Nah, anak-anak, akan kita bahas satu persatu dari negara-negara yang sudah memasuki Indonesia. Yang pertama akan kita bahas yaitu negara Portugis dan negara Spanyol. Kenapa mereka datang? Negara Portugis dan negara Spanyol merupakan negara yang paling maju dan paling kuat tentang navigasi kelautannya, sehingga merekalah yang datang awal menemukan Indonesia. Portugis dan Spanyol yang mengadakan ekspedisi dan perjanjian Tordesillas pada tahun 1474 itu diketuai oleh atau usul dari pendeta Alexander VI. Nah, perjanjian Tordesillas tadi itu adalah agar tidak terjadi bentrok antara negara Portugis dan Spanyol ketika menjajahi samudra. Nah, isi perjanjian tersebut menyatakan perjanjian Tordesillas tadi mengatakan pembagian arah pelayaran. Portugis memiliki hak berdagang dan berlayar ke arah timur,
sedangkan Spanyol memiliki hak berdagang berlayar ke arah barat. Nah, akhirnya masuklah Portugis ke arah Maluku atau tepatnya di Indonesia. Pada tahun 1512, Portugis memasuki kepulauan Maluku, tepatnya negara Indonesia. Nah, kedatangan Portugis yang pertama disambut baik oleh bangsa Indonesia atau Kepulauan Tidore, menumbuhkan bantuan untuk melawan Tidore, karena pada saat itu kedua kepulauan tersebut, yaitu Kepulauan Ternate dan Tidore, itu berselisih. Kemudian datanglah Portugis dengan dalih ingin membantu melawan Tidore. Serangan tersebut disambut baik oleh Ternate dengan dalih bahwa Portugis ingin membantu Ternate untuk melawan Tidore. Itu ya alasan pertama kenapa Portugis diterima baik di Indonesia, tepatnya di Ternate, Maluku. Perjanjian Saragossa tersebut maka membenarkan bahwa teori heliosentris yang disampaikan oleh atau yang ditemukan oleh Kopernikus yang mengatakan bahwa bumi itu tidak datar, tapi bentuk bumi itu adalah bulat. Berikutnya, negara yang sampai ke Indonesia untuk menjelajahi Indonesia yaitu negara Inggris. Negara Inggris sampai ke Indonesia tepatnya di tahun 1577. Nah, sampailah Inggris untuk datang ke Indonesia, tepatnya datang di Ternate, dan bangsa Inggris datang untuk memborong rempah-rempah di tahun 1579. Itu adalah ekspedisi kedua daripada negara Inggris. Ekspedisi yang pertama yang dilakukan oleh Inggris yaitu ke arah wilayah India. Mereka mendirikan yang namanya EIC atau East India Company, perusahaan perdagangan milik Inggris. Nah, sehingga akhirnya pada tahun 1628 mereka mengalihkan perjalanan atau ekspedisinya menuju arah Indonesia atau ke arah timur. Sampailah mereka pada tahun 1628 di kerajaan Banten. Mereka datang di Banten, kemudian mereka disambut baik oleh Kerajaan Banten, dan akhirnya mereka berhasil mendirikan pangkalan dagang dan benteng Inggris. Yang ketiga, yang berikutnya adalah perjalanan daripada negara Belanda. Negara selanjutnya yang menguasai atau yang mendatangi wilayah Indonesia yaitu negara Belanda. Negara Belanda mengadakan ekspedisi pada tahun 1595. Nah, pada tahun itu, pada tanggal 23 Juni 1596, Belanda tiba di kerajaan Banten, yang dipimpin ekspedisi tersebut oleh Cornelis de Houtman. Nah, karena kedatangan bangsa Belanda pada waktu itu ke Banten dengan tidak sopan dan sombong, mereka ditolak oleh kerajaan Banten. Pada tahun 1598, Belanda kembali mendarat di Banten. Nah, pada tahun itu, pada tahun 1598 berbeda, negara Belanda diterima oleh masyarakat Banten. Kemudian Belanda kembali mendatangi Banten. Kemudian pada saat itu apa yang bisa dihasilkan oleh Belanda? Belanda menguasai perdagangan yang ada di kerajaan Banten, kemudian berhasil mendirikan perusahaan dagang yang dikenal dengan istilah VOC. Nah, pada tahun 1605 VOC berdiri di Banten.
Kemudian VOC berusaha menyerang benteng Portugis. Saat itu VOC menyerang Banten di Portugis dan Portugis mundur ke arah Timor Leste, dimenangkan oleh Belanda. Kemenangan Belanda atas Portugis itu menjadi jalan masuk penjajahan kolonialisme di Indonesia, sehingga masuklah negara yang bernama Negara Belanda di Indonesia. Mereka menguasai Indonesia kurang lebih 3,5 abad. Nah, demikian anak-anak cerita atau bagaimana kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Atas perhatiannya, semoga bermanfaat pelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa belajar dan berdoa. Semangat pagi, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.